Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai bocoran alur cerita terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers bagian yang kedua, yaitu chapter 279. Di mana semua isi bocoran cerita kali ini kami rangkum dari beberapa postingan terbaru yang dibuat oleh akun Twitter Toman Official dan juga Toman Exhibition pada beberapa hari yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Seperti yang kita ketahui dari sumber di atas, bahwa pada gambar dan juga postingan yang pertama ini, akhirnya kita pun bisa melihat sama-sama mengenai kabar terbaru dari judul manga Baku Hantam Tokyo Revengers bagian yang keduanya, yaitu manga Tokyo Revengers The Final Line Words. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah Tokyo Revengers garis waktu alias garis dunia yang terakhir. Judul manga baru tersebut sebenarnya sudah dapat menjelaskan kepada kita bahwa secara umum isi cerita yang akan dibawakan pada manga terbaru itu adalah mengenai kisah perjalanan yang terakhir dari dua orang tokoh utamanya, yaitu Hanagaki Takemichi dan juga Sano Manjiro, di dalam upayanya untuk dapat menyelamatkan semua orang dan juga menciptakan sebuah garis waktu yang bahagia bagi semua teman-temannya. Baik itu yang ada di dalam geng Toman generasi pertama ataupun yang ada di dalam geng lainnya lagi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bocoran cerita singkat dari manga Baku Hantam ini. Di mana secara garis besar, penjelasannya sudah dapat kita simpulkan melalui satu buah panel manga besar ini. Singkat cerita, dari gambar itu nampak sudah sangat jelas sekali kemunculan dari 3 geng besar yang ada di Jepang, khususnya di kota Tokyo. Yang pertama, geng Toman generasi baru yang diwakilkan oleh 3 orang anggota terkuat mereka, yaitu Draken, Mikey, dan juga Hanagaki Takemichi. Kemudian yang kedua adalah geng Black Dragons, di mana di dalam ruangan ini Black Dragons diwakilkan oleh Taiju Shiba, Kokone, dan juga Inoue. Serta yang terakhir adalah geng Yokohama Tenjiku dengan Izana Kurokawa dan juga Hito Kakucho yang datang sebagai perwakilannya. Tidak hanya itu, karena di dalam satu panel manga yang sama ini, nampak juga kemunculan dari salah satu villain paling berbahaya di dalam manga Tokyo Revengers yang saat ini dirinya sudah tobat dan sudah menjadi anggota pendiri dari geng Toman generasi yang pertama. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Kisaki Teta? Nah, panel cerita manga ini adalah sebuah panel pembuka tepat 1 minggu sebelum pertempuran terakhir mereka dimulai. Di mana pada kesempatan itu, Kisaki pun berperan sebagai seorang mediator untuk menjadi penengah di antara ketiga geng tersebut di dalam melakukan negosiasinya. Intinya, walaupun Kisaki adalah anggota Toman sekaligus pendiri dari geng Toman generasi pertama, namun di dalam rapat ini, Kisaki adalah berandalan netral yang sama sekali tidak memihak kepada geng manapun. Selain itu, masih pada satu halaman yang sama ini, masing-masing dari setiap geng itu pun mulai memberikan syaratnya masing-masing. Di mana siapapun yang nantinya akan keluar sebagai pemenangnya, maka harapan dari geng itulah yang nantinya akan terpenuhi. Contohnya adalah geng Tenjiku dan juga geng Black Dragons generasi ke-10 yang memberikan syarat kepada Toman, bahwa ketika di pertempuran ini Toman kalah, maka Toman tidak diperbolehkan untuk ikut campur lagi dengan semua urusan yang ada di dalam dunia berandalan. Serta geng Tenjiku atau geng Black Dragon lah yang akan menjadi penguasa nomor 1 di dalam dunia berandalan. Dan geng mereka juga lah yang nantinya akan melakukan ekspansi besar-besaran untuk memperluas wilayahnya menuju ke kota lain lagi yang ada di seluruh Jepang. Sedangkan hal yang berbanding terbalik justru malah dikatakan oleh Takemichi. Mengingat di satu momen yang sama itu, dia pun ikut memberikan sebuah syarat kepada Izana Kurokawa dan juga kepada Taiju Shiba sebelum pertarungan mereka dimulai. Bahwa ketika nanti Toman keluar sebagai pemenangnya, maka Tenjiku dan juga Black Dragons akan dibubarkan dan semua anggotanya yang tersisa wajib bergabung ke dalam geng Toman untuk menjadi satu kesatuan di dalam sebuah geng besar yang dipimpin oleh Mikey dan juga Takemichi. Namun terlepas semua hal di atas, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa walaupun di momen ini Black Dragons dan juga Tenjiku memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan dan menghancurkan geng Toman generasi pertama, tapi bukan berarti Izana dan juga Taiju Shiba saat ini membuat aliansi. Karena kenyataannya mereka berdua sama sekali tidak berteman dan mereka berdua pun sama-sama ingin bersaing untuk menjadi yang nomor 1. Jadi andaikan nanti Toman sudah kalah,
maka barulah Izana dan juga Taijushiba akan memulai pertarungan mereka berdua. Intinya pertarungan tiga dewa ini akan menjadi pertarungan tiga arah antara ketiga geng besar tersebut. Nah, sampai di sini pasti banyak sekali yang tanya, yaitu kemanakah perginya Teranoso dan juga Kawaragi Senju? Beruntungnya jawaban atas pertanyaan itu sudah terdapat pada bocoran gambar selanjutnya, di mana pada perang tiga dewa ini Kawaragi Senju sudah bergabung ke dalam geng Toman generasi pertama sejak pertama kali geng itu dibentuk. Mengingat kakak kandungnya yaitu Haruchio Sanzu merupakan salah satu dari 7 orang pendiri geng Toman. Sedangkan untuk Terano sendiri saat ini masih belum jelas kemanakah dirinya pergi, karena di dalam bocoran cerita ini hal itu masih dirahasiakan. Jadi untuk sementara hanya ada 2 hal yang mungkin bisa saja terjadi. Pertama, Terano masih berada di dalam penjara. Dan yang kedua, Terano memang bukanlah seorang berandalan lagi. Atau dengan kata lain, di garis waktu baru ini, tidak ada yang namanya geng Brahman lagi, karena Senju sudah berada di dalam geng Toman. Serta tidak ada yang namanya geng Rokuhara Tandai lagi, karena para mantan anggota geng Tenjiku tidak pernah masuk ke dalam penjara dan bertemu dengan Teranoso. Sekarang sampailah kita kepada poin pembahasan yang ketiga dan juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kapan manga baru ini akan tayang dan di mana kita bisa membacanya secara langsung. Nah, sayangnya untuk pertanyaan yang ketiga ini, maka kita pun harus sedikit kecewa ketika mendengar jawabannya. Mengingat manga terbaru dari Tokyo Revengers ini hanya akan terbit sebanyak 1 tankobon saja, alias hanya 10 chapter saja. Dan untuk dapat membacanya secara langsung, maka kita pun harus datang ke acara pameran Tokyo Revengers yang digelar secara eksklusif di Jepang atau tepatnya di kota Roppongi. Yang artinya, tidak akan ada satupun media digital yang akan menjual cerita Tokyo Revengers terbaru secara online. Karena faktanya, cerita ini hanya bisa dinikmati ketika kita datang langsung ke pamerannya saja. Sesuai dengan statement atau pengumuman resmi dari pihak penyelenggaranya yang sudah kami tampilkan di layar ini. Ya, apapun itu, yang jelas untuk saat ini kita hanya bisa berharap bahwa ketika sudah tiba harinya nanti, atau pada bulan Oktober nanti, maka akan ada beberapa bocoran cerita yang bisa dibagikan kepada kita semua dari para penggemarnya yang sudah datang langsung ke acara tersebut. Kesimpulannya, walaupun manga Tokyo Revengers pada dasarnya sudah tamat dan juga selesai pada chapter 278 akibat dipaksa oleh pihak publishernya, namun setelah 1 tahun berlalu, akhirnya serial dari manga Baku Hantam ini kembali dilanjutkan lagi di dalam cerita Tokyo Revengers bagian yang keduanya, yaitu Tokyo Revengers The Final. Di mana isi ceritanya nanti adalah mengenai pertarungan 3 dewa alias 3 geng terkuat yang ada di kota Tokyo, yaitu geng Tokyo Manji generasi pertama melawan geng Black Dragons dan juga geng Yokohama Tenjiku. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai pembahasan lainnya dari manga baru ini, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini pada hari Rabu besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam Baku Hantam.